namun semangatnya takkan pernah pudar hingga Tuhan kan berikan jalan. Berkeliling menjajakan gedek sambil mengayuh sepeda tuanya. Inilah salah satu rutinitas Slamet. Setiap 2 hari sekali demi mengais rezeki. Tanpa lelah, pria yang akrab disapa Mbah Met ini menawarkan gedek buatannya pada setiap orang yang melintas. Kampung demi kampung ia susuri, berharap akan bertemu dengan pembeli. Pak Slamet ndamel gedhek. Enggane ndamel gedhek, sate dugi pundi-pundi. Engke asal dipedi mangan. Matahari sudah kian meninggi. Sinar teriknya kian terasa menyengat di kulit. Tenaga tua Mbah Met pun mulai terkuras. Agar bisa sedikit terpulihkan, beristirahat sejenak jadi pilihan. Ya, hingga usia senjanya, Mbah Met masih harus berjuang sendiri demi menghidupi dirinya dan sang istri. Menjajakan gedek buatannya sendiri inilah bentuk perjuangan dan tanggung jawabnya selaku kepala rumah tangga. Untuk membuat gedek atau bilik bambu, bahan baku yang dibutuhkan adalah bambu apus. Dibandingkan jenis bambu lainnya, bambu apus memang memiliki tekstur yang lentur, sehingga akan lebih mudah dianyam nantinya. Untuk satu buah gedek, Mbah Met membutuhkan sekitar 5 batang bambu yang masing-masing berukuran 2 meter. Selanjutnya potongan bambu dibelah-belah menjadi beberapa bagian memanjang. Satu batang bambu biasanya dapat menghasilkan 6-8 bilah bambu panjang, tergantung besar kecilnya diameter bambu. Proses berlanjut dengan menyisiki buku-buku bambu sehingga permukaannya menjadi rata. Setelah itu tiap bilah bambu dibelah lagi menjadi bilah-bilah tipis atau yang di masyarakat Jawa dikenal dengan istilah diirat. Saat mengirat, tak jarang irisan bambu ini tiba-tiba saja patah di tengah-tengah. Teng patal. Angele langirat teng patal pedhot. Gede pedhot niku sing arep dhewe. Pedhot mboten kene damel disisihne malih. Lah niku kudu dibaleni malih. Baleni ngirat malih. Sing nyampe kena teko kodo. Bilah bambu hasil iratan kemudian dijemur. Di cuaca cerah, bilah bambu ini baru bisa mengering sempurna selama 2 hari. Karena itulah, Mbah Met selalu berusaha untuk menyerut bambu setiap hari. Dengan begitu akan selalu ada bilah bambu kering yang siap dianyam. Proses penganyaman diawali dari bagian sudut. Beberapa helai bilah bambu mulai dianyam saling bertindih dengan berselang antara 2 bilah bambu. Proses pengetokan ini bertujuan untuk merapatkan antar anyaman. Dalam sehari, pria 69 tahun ini hanya mampu menyelesaikan 1 lembar gedek saja berukuran 2 meter persegi. Keterampilan menganyam bambu, Mbah Met pelajari dari ayahnya yang juga seorang pembuat gedek. Selama 45 tahun terakhir, membuat gedek inilah tonggak rezeki bagi ia dan sang istri. Karena itu Mbah Met tak mau berlama-lama membuang waktu percuma. Ia harus segera berkeliling lagi menjajakan gedeknya.
Sampah. Oh. Pundi-pundi dereng pajeng. Oke, balik malih. Balik malih, sadhe malih. Sak payu-payune diwekne dingge. Pak, gedek. Gedek. Gedek, Mas. Gila, Pak. Gak menolak cocok. Syukurnya tiada terkira. Akhirnya ada pembeli yang menyapa. Aku tos tuku 30. Lah, Loro swidak. lah. Swidak iki. Yo, ayo. Kosek to. Piro? 70 loro. Dek. Yo. Biasanya untuk satu lembar gedek, Mbah Met jual seharga Rp60.000. Namun tak jarang harga itu ditawar lagi oleh sang pembeli. Ora ora. Dewe. Yo. Yo. Lantaran kepepet, ia pun terpaksa merelakan gedeknya dibeli murah saja. Yang penting ada sedikit rupiah yang bisa ia bawa pulang. Ampre oleh duit. Kalau rugi titik-titik pokoknya mboten bendina mboten napa-napa. Aman tahun pisan lawa dina pisan. Uang hasil penjualan gedek tak seluruhnya bisa Mbah Met bawa pulang. Sebagiannya harus ia sisihkan untuk modal membeli bahan baku bambu. Demi menghemat pengeluaran, ia pun sengaja mencari bambu di hutan milik tetangganya ini dan langsung menebangnya sendiri. Selain bambu apus untuk dibuat gedek, Mbah Met juga membutuhkan bambu hitam. Jenis bambu yang satu ini nantinya akan ia gunakan untuk membuat kurungan ayam, sumber rezeki keduanya. Tiap batang bambu yang ditebang ini memang masih wajib dibayar. Tapi harganya jauh lebih murah dibanding membeli bambu yang sudah ditebang di kios. Hah? Aku ngetok pring loro. Gane piro? Pada tiap batang bambu inilah, Mbah Met menyimpan harapannya akan sebentuk rezeki dari Sang Maha Pemberi. Sepanjang hidupnya, Mbah Surat telah 8 kali menjalani kehamilan. Namun nahas, tak satu pun yang mampu bertahan hidup. Kepedihan yang ia jalani tergambar jelas dalam setiap guratan tua di wajah istri Mbah Met ini. Mboten kena timong, sedaya ninggal. Mboten wirasa napa-napa, nggih pas. Pasrah karo Gusti Allah, wis kami sedaya. Dulu, wanita 72 tahun ini pernah bekerja sebagai buruh cuci di tempat tetangga. Namun pekerjaan itu sudah tak lagi ia lakoni sejak 10 tahun silam. Tenaga tuanya sudah tak kuat lagi bekerja terlalu berat. Meski begitu, di usia senjanya kini, ia tetap berusaha mengerjakan beberapa pekerjaan rumah tangga. Mandek nggih ngeten ngomah repot. Repot terus sing gadah griya kula pados dibantu. Pun kula brai. Saat sang suami masih sibuk berjualan gedek, Mbah Suratlah yang bertugas memberi makan kambing. Dari 4 ekor kambing ini, 2 diantaranya sudah menjadi milik mereka. Upah hasil paruh memelihara kambing orang lain. Sementara 2 ekor lainnya adalah milik tetangganya yang masih harus mereka pelihara dengan sistem bagi hasil. Kalih hasilnya niku mboten kathah. Upami malih niku oleh paron
20.000, 10.000 edeng. Sing duwe 10, kula 10. Kathah mboten kathah namung anu nggih namung duwene tambah mendo niku. Tak celingang duwe mboten kathah. Malah nggih oleh ngepres mawon. Dengan penghasilan yang serba minim, hanya tempe busuk inilah salah satu pilihan bahan makanan yang biasa Mbah Surat beli untuk menghemat biaya makan. Maklum, dibandingkan tempe biasa, tempe busuk ini digunakan sedikit saja sudah mampu memberi cita rasa khas pada makanan. Mboten duwe beras, mboten duwe napa-napa. Duwene pitik nggih didol pitik. Nggih tempe basa nggih gereh nggih teri. Nggih saenten.